Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Alfa Bank Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi uji sertifikasi terkaitnya dengan Microsoft Word. Ya, yang pertama di sini kita sudah mempunyai contoh soal. Jadi di sini ada beberapa contoh soal yang nantinya akan kita edit. Nah, soal yang sudah jadi seperti ini. Jadi ada footer, ada juga area untuk border, ada juga bentuk kolom, ada juga bentuk drop cap di sini. Terus kita sisipkan yang namanya bullet, ada juga bentuk tabel, insert simbol, insert picture, ada juga perhitungan di tabel, ada juga kita nanti insert untuk yang smart art, ada juga word art, ada juga untuk bentuk tabulasi dan numbering, dan yang terakhir adalah bentuk untuk mail merge. Oke, kita kembali lagi ke soal. Di sini kita punya contoh soal yang akan kita edit nantinya. Nah, yang pertama, semisalkan tulisan membuang waktu ini mau diberikan garis di atas dan di bawah, maka yang perlu kita perhatikan adalah letakkan kursor yang berkedip di area tulisan membuang waktu. Contohnya misalkan kita klik di depan, boleh seperti ini, atau klik di tengah sini juga boleh, atau klik di belakang juga boleh. Maka kita klik masuk ke menu home, pilihnya adalah border and shading. Ini kita klik. Yang kita pilih bentuk custom. Yang kita cari di sini adalah bentuk garis yang kita butuhkan. Misalkan saya cari garis yang bentuknya seperti ini. Maka ini saya klik. Jika sudah kita pilih, maka letakkan garis tersebut di preview. Misalkan yang kita kasih di baris atas, maka ini kita klik di posisi atas. Jika garis bawah nanti menginginkan bentuk atau style yang lain, maka kita cari garis yang lain pula. Misalkan saya pakai yang seperti ini. Klik. Maka langkah berikutnya kita klik di area yang bawah. Jika sudah, tekan OK. Maka ini hasil dari border. Berikutnya untuk paragraf yang lain. Di paragraf pertama, ini kita buat bentuk untuk kolom dan drop cap. Maka caranya, paragraf tersebut harus kita blok terlebih dahulu. Maka kita blok paragraf pertama, seperti ini contohnya. Jika sudah, masuk ke layout, pilih bentuk kolom. Klik. Nah, yang kita butuhkan berapa? Misalkan 2, kita pilih 2. Jika mau kita pilih yang lain, silakan pilih ke bentuk yang lain. Misalkan 3, dan seterusnya. Atau, bisa juga kita masuk ke more kolom. Nah, di sini juga sama. Di bagian preset, tinggal kita pilih bentuk kolom yang kita butuhkan. Jika nanti pemisah antar kolom ini ada garis, maka yang perlu kita lakukan adalah line between, ini kita beri tanda centang. Jika ini saya lepas, maka nanti dia akan hilang di sini, di previewnya. Maka ini saya klik, saya OK, seperti ini hasilnya. Dia ada 3 kolom, dan ada garisnya. Itu untuk pembuatan kolom. Jika sudah, kombinasi dengan drop cap. Yang perlu kita cermati adalah letakkan kursor yang berkedip di depan huruf T di paling awal. Langkahnya, masuk ke menu insert, pilih drop cap. Ini kita klik, kita pilih dropped. Secara default atau secara normalnya, drop cap atau huruf T ini menghabiskan 3 baris.
Maka ini kalau saya klik, hasilnya adalah 3 baris. Jika huruf T ini ingin menghabiskan 2 baris, maka drop cap kita klik kembali, masuk ke drop cap option, line to drop, turunkan menjadi 2. Kita OK. Seperti ini hasilnya. Berikutnya, kita masuk ke paragraf berikutnya. Di sini kita punya beberapa contoh kalimat. Di kalimat tersebut akan kita berikan semacam bullet atau numbering. Maka, setelah kita ketik semua, kita blok terlebih dahulu. Terus kita masuk ke menu Home. Kita pilih bentuk bullet. Kita klik anak panah kecil. Tentukan bentuk bullet yang akan kita pakai. Jika di sini tidak ada, maka kita bisa masuk ke Define New Bullet. Ini kita klik. Kita pilih ke simbol. Tentukan jenis font. Yang kita pakai adalah jenis font Wingding. Kita klik Wingding. Tentukan jenis simbol yang akan kita pakai. Misalkan kita pakai yang seperti ini. Setelah itu, kita pencet OK. Kita tekan OK kembali. Maka seperti ini hasilnya. Ini yang dinamakan sebuah bullet. Di samping kanan, dimasukkan sebuah objek gambar. Maka, yang kita lakukan, masuk ke menu Insert. Kita bisa pakai picture, bisa pakai shape, bisa pakai icon, dan seterusnya. Misalkan saya pakai icon, karena di sini saya pakai Office 2019, maka di sini saya bisa pakai icon. Tapi kalau untuk versi sebelumnya, icon tidak akan ada. Mungkin bisa yang namanya online picture atau yang lain. Jadi mau pakai gambar atau shape atau picture silahkan. Misalkan saya pakainya icon, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan saya pakai yang bentuk seperti ini, maka ini saya klik, terus saya tekan Insert. Maka gambar nantinya akan masuk seperti ini. Nah, supaya gambar ini bisa kita pindahkan ke samping kanan, caranya gambar ini tidak bisa kita klik, tahan, terus kita tarik seperti biasa. Dia nggak akan bisa. Caranya adalah klik simbol seperti ini, yang namanya layout option, atau bisa masuk klik gambarnya, klik kanan, pilihnya wrap text. Kita pilih yang namanya square. Kita klik square, kita klik tahan gambarnya, terus arahkan mouse-nya ke samping kanan, sambil ditarik pelan-pelan. Jika gambar terlalu besar, maka kita bisa mengecilkan lewat sudut yang ada di sini. Tarik secara diagonal ke dalam. Klik, tahan, tarik. Gambar kita geser kembali, maka seperti ini hasilnya. Berikutnya saya masuk ke materi tabulasi terlebih dahulu. Contohnya, sama, kita sudah mempunyai sebuah kalimat di sini, maka yang perlu kita lakukan adalah blok kalimat yang akan kita edit. Maka dari kata pengantar sampai dengan penutup, ini kita blok. Nah, di bagian ini kita berikan garis atau titik-titik sampai senti yang kita tuju. Misalkan ada kata pengantar, di antara kata pengantar dan halaman I, di sini akan dimunculkan semacam titik-titik sampai senti yang kita butuhkan. Jadi,
Setelah kita blok, pastikan di area penggaris di sebelah kiri atas ini muncul seperti huruf L yang dinamakan left tab. Jika ini sudah tampak seperti ini, maka arahkan kursor ke misalkan senti 13,5. Maka di sini kita klik tahan sampai muncul tanda garis seperti ini. Nah, jika sudah, lepas. Perintahnya, setelah ini tampak seperti huruf L atau simbol left tab, maka ini kita klik 2 kali atau double klik. Terus di bagian step stop position, kita klik angkanya 13,5, tentukan tipe garis yang kita butuhkan. Misalkan kita pakai contoh yang nomor 2, garisnya titik-titik. Setelahnya kita OK. Setelah itu, letakkan kursornya di sebelum huruf I di sini, klik, lalu tekan tab 1 kali di keyboard. Yang bawah, klik seperti tadi, letakkan kursornya di depan huruf I, tekan tab 1 kali. Kata pengantar juga sama, klik di depan huruf I, tekan tab 1 kali. Pendahuluan, klik di depan angka 1, tekan tab 1 kali. Penutup, klik di depan angka 5, tekan tab 1 kali. Berikutnya kita masuk ke bagian mail merge. Nah, sebelum kita masuk ke bagian mail merge, pastikan sewaktu kita belum mengerjakan dokumen yang kita kerjakan sekarang ini, pastikan teman-teman sudah membuat sebuah tabel yang ada di petunjuk soal, yaitu tabel yang untuk data recordnya. Jadi silakan nanti sebelum kita buat dokumen utama, teman-teman tinggal masuk ke Microsoft Word, terus buat tabel seperti ini. Jika sudah dibuat, lakukan penyimpanan. Misalkan dengan nama data, terus nama masing-masing, atau mungkin data surat. Jadi, jika tabel ini sudah disimpan, kita close, baru kita buat dokumen yang akan kita kerjakan untuk ujian. Jadi misalkan ini sudah kita kerjakan, tinggal kita masukkan tadi ada nama, alamat, sama kota. Jadi ada nama, alamat, kota. Nah, nama, alamat, kota ini nantinya akan kita masukkan ke dalam pekerjaan kita yang ada di sini. Maka ini saya hapus terlebih dahulu. Jadi ini tidak boleh diketik secara manual. Maka caranya, untuk memasukkan data tabel ke dalam dokumen ini, masuk ke menu mailing, terus pilih select recipients, pilih use an existing list. Nah, di sini select data source artinya kita disuruh membuka atau mencari tabel yang tadi kita simpan terlebih dahulu, yang ada nama, alamat, dan kota. Ini kebetulan sudah saya buat terlebih dahulu, saya simpan di dokumen kemarin dengan nama data surat. Maka setelah ini kita klik, kita pencet open, kita tunggu beberapa lama. Jika sudah, nantinya di bagian insert merge field di sini, jika kita klik, dia akan muncul nama, alamat, dan kota. Nama, alamat, kota ini nantinya dia akan
nge-link dengan tabel yang kita buat sebelum yang tadi. Maka di sini yang kita butuhkan kepada yang terhormat Bapak Ibu, klik di sini misalkan. Yang saya butuhkan, klik nama, enter. Misalkan bawahnya yang kita perlukan alamat, spasi. Yang saya perlukan adalah kota. Nah, jika ini sudah masuk, maka kita klik preview result. Maka hasilnya akan menjadi nama, alamat, dan kota yang kita inputkan dalam tabel sebelumnya. Data pertama, next, data kedua, next, data ketiga. Ini yang dinamakan sebuah mail merge.